Sudah besar tulisannya? Tapi dok, iya dok, sudah terlihat slide-nya dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kuliah kita dengan judul Klaster Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Hizbullah. Jadi saya salah satu dosen pengampu di manajemen bencana ini. Jadi pada kuliah ini kita akan menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan klaster kesehatan dalam penanggulangan bencana. Jadi yang dimaksud dengan klaster kesehatan itu adalah seluruh ya unsur-unsur yang terlibat dalam penanggulangan krisis kesehatan yang mempunyai kompetensi bidang kesehatan. Ya, kemudian mereka saling berkoordinasi, berkolaborasi, dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau lembaga non-pemerintah, sektor swasta, lembaga usaha, dan kelompok masyarakat. Jadi maksudnya nih kalau misalnya ada bencana alam ya, apakah itu gempa bumi, banjir, tanah longsor ya, atau gunung meletus, maka tentu di sana ada beberapa layanan darurat ya yang harus segera diberikan baik oleh pemerintah, oleh swasta, lembaga non pemerintah atau yang lain. Nah, bentuk pertolongan itu ya, jadi biasanya itu dalam bentuk tanggap darurat ya. Kalau awal-awal bencana, maka layanan yang diberikan tuh yang pertama tentu layanan rescue ya, atau evakuasi. Jadi misalnya ada orang yang terjebak di daerah gunung meletus atau terjebak terisolasi di longsor atau terjebak dalam bangunan, maka tentu yang bergerak pertama itu adalah tim rescue atau tim evakuasi. Nah, tim rescue ini kan orangnya yang sudah terlatih ya, biasanya ditangani oleh tim SAR ya, atau Basarnas. Kalau yang lembaga resminya itu adalah Basarnas. Tapi tim SAR ini bisa ada di semua lembaga ya. Ada misalnya di PMI, di TNI, atau pemerintah. Nah, kemudian selanjutnya tentu ada penanganan secara umum ya. Biasanya itu dikoordinasi oleh Badan Penanggulangan Nasional, Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB ya, kalau pusat. Kalau di daerah namanya BNPBD ya. Nah, kemudian ada lagi biasanya lembaga yang itu untuk logistik. Logistik itu dikoordinasi oleh BNPB, kemudian dilaksanakan biasanya oleh Kementerian Sosial ya, oleh Tagana. Itu logistik, biasa mereka membuat dapur umum. Karena ini kan kebutuhan dasar ya, kalau misalnya bencana alam pagi ini, siang ini sudah harus ada makanan. Kalau enggak, kelaparan orang tuh. Nah, kemudian tentu yang lain lagi yang turut serta itu adalah kesehatan. Yang dalam hal ini dikoordinasi oleh Kementerian Kesehatan. Nah, dalam pelaksanaan layanan di daerah bencana itulah perlu dibentuk namanya klaster kesehatan ya. Jadi klaster kesehatan ini suatu unit yang khusus menangani masalah-masalah krisis kesehatan di daerah bencana. Ya, kira-kira begitu gambaran umumnya ya kalau ada bencana alam. Nah, kemudian tentu dalam
pembentukan klaster kesehatan ini kan harus ada payung hukumnya. Jadi semua lembaga yang bergerak itu harus ada dasarnya ya. Nah, kemudian ini kita bisa lihat dasar hukumnya itu adalah di PMK nomor 75 tahun 2009. Jadi PMK itu adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ya. Jadi ini belum lama ya, baru ini. Ini tentang penanggulangan krisis kesehatan. Nah, jadi krisis kesehatan ini bisa terjadi di semua bencana. Nah, tapi bisa saja tidak ada krisis kesehatan. Tapi bisa juga terjadi krisis kesehatan, tapi tidak ada bencana. Misalnya tidak ada bencana alam, toh, tapi ada krisis kesehatan. Misalnya merebaknya suatu penyakit, ya, seperti pandemi COVID ini, ya, atau yang lain. Atau ada misalnya wabah di suatu tempat. Itu terjadi krisis kesehatan. Meskipun di situ tidak ada bencana alam, ya. Tapi ada juga bencana alam besar gitu, misalnya banjir. Tapi tidak terjadi krisis kesehatan karena mungkin ya tidak sampai menenggelamkan rumah, hanya tergenang begitu ya. Kira begitu. Tapi peraturan Menteri Kesehatan ini tentang penanggulangan krisis kesehatan ini berlaku daerah bencana maupun yang bukan daerah bencana. Nah, kemudian dalam tindak lanjut dari adanya PMK ini, Peraturan Menteri Kesehatan ini tentang penanggulangan krisis kesehatan ini, maka diterbitkan buku atau dasar dari terbentuknya adalah buku. Jadi sejak lama sudah ada sebenarnya. Buku ini karena 2007. Dulu masih namanya Departemen Kesehatan, Depkes. Sekarang namanya Kementerian Kesehatan. Jadi bukunya itu bunyinya Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana. Ya, yang mengacu pada standar internasional. Jadi ini sudah ada bukunya ini. Jadi kalau misalnya ada krisis kesehatan di suatu tempat, buku ini yang menjadi rujukan ya, yang menjadi acuan. Nah, untuk apa ini yang mesti ada ini klaster kesehatan ya, dibentuknya kenapa mesti ada ya? Jadi tujuannya itu adalah supaya bantuan yang kita berikan itu terkoordinasi, ya, terencana, terpadu dan menyeluruh, ya, yang menyeluruh. Ya, tujuannya untuk memberikan pertolongan ya atau penanganan dari ancaman, risiko dan dampak permasalahan kesehatan. Jadi ceritanya tuh begini ya, kalau misalnya ada bencana, misalnya di Palu lah atau di yang dekat-dekat dulu di Mamuju. Nah, kalau orang datang ke sana, rame-rame datang ke sana, itu sumber dayanya bisa banyak. Nah, kemudian setelah sampai di sana, masing-masing orang bikin posko. Ya, masing-masing bikin posko, di mana dia mau lihat ada tempat yang bisa dibikin tenda, di situ dia tindikan. Nah, kalau masing-masing orang begitu, maka itu namanya tidak menyeluruh. Ya, mungkin ada bagian-bagian yang tidak sempat dilayani. Ya, kemudian ya tentu mereka tidak bisa berkoordinasi. Bisa saja di satu tempat itu tenaganya banyak, obatnya banyak. Nah, di tempat lain, di posko lain, mungkin tenaganya kurang, obatnya kurang. Nah, kalau dikoordinasi dalam satu dalam satu unit, ya, nah itu bisa orang saling membantu. Jadi yang kurang ditambah kurang bisa jadi banyak, ya. Yang banyak itu bisa dialihkan atau dibantukan ke bagian kesehatan. Dan yang banyak itu jangan sampai misalnya ada nganggur ya, ada tenaganya nganggur, ada juga obat yang tidak terpakai, ada alat-alat yang dibawa tidak terpakai. Sementara di tempat lain itu sangat dibutuhkan.
Jadi itu tujuan dari dibentuknya namanya klaster kesehatan ya. Jadi dalam penanggulangan krisis kesehatan di satu tempat bencana itu diharapkan terbentuknya klaster kesehatan. Jadi ada klaster kesehatan. Sayang saya punya fotonya nih, klaster kesehatan waktu di Mamuju dulu hilang. Nah, kemudian klaster kesehatan ini bisa oleh pusat, provinsi maupun kabupaten, tergantung skala bencananya. Kalau bencana nasional, seperti misalnya dulu di Aceh ya, di Palu, itu tentu yang turun itu adalah tingkat pusat. Jadi dia membentuk klaster kesehatan yang dikoordinasi oleh dari kementerian. Nah, tapi kalau misalnya dia hanya tingkat provinsi, misalnya di Mamuju atau di Masamba itu tingkat provinsi, maka klaster kesehatan itu dibentuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Tapi biasanya sih tetap ada supervisi dari pusat. Biasanya mereka datang, tapi bukan dia yang jadi komando di situ. Hanya memberi penguatan saja. Atau di kabupaten seperti Masamba ya. Masamba dulu di Hulu Utara itu terjadi longsor ya, banjir. Nah, itu dibentuk kelas kesehatan oleh Dinas Kesehatan setempat. Tapi tetap ada juga orang dari pusat, ada juga dari provinsi datang di situ membantu. Tapi bukan dia sebagai koordinator ya. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Jadi tujuan pembentukan klaster kesehatan ini untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, integrasi, dan penanggulangan krisis. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pengurangan risiko kesehatan? Jadi, misalnya begini, dalam keadaan normal begini kan orang tidak ada apa-apa ini. Maksudnya tidak ada bencana, tidak ada apa. Tetapi orang-orang yang berkecimpung di bilang bencana itu tetap dia melakukan suatu serangkaian kegiatan. Jadi serangkaian kegiatan itu biasanya dia melakukan simulasi, melakukan pelatihan, kemudian mengecek kesiapan alat, itu untuk mengantisipasi semua kemungkinan. Jadi orang-orang yang di krisis kesehatan ini sebenarnya bukan, maksudnya itu bukan ada nanti bencana baru dibentuk, bukan, dia tetap ada kerja ya, sampai dia tetap mengantor seperti biasa, tapi kegiatannya dalam itu, dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik orang dari kementerian maupun dari orang di luar kementerian. Jadi biasanya itu pelatihan-pelatihan yang dilatih itu kan biasa orang-orang yang orang kesehatan yang mau kerja di bidang bencana, ataupun relawan-relawan yang relawan-relawan bencana ya, itu juga bisa dilatih ya untuk penanggulangan krisis kesehatan. Nah, kemudian kalau dalam klaster kesehatan itu kan ada posko ya, namanya klaster kesehatan. Misalnya bencana Palu misalnya ya, atau Sulawesi Tengah. Maka bunyinya itu adalah klaster kesehatan Sulawesi Tengah. Itu nama spanduk besarnya. Nah, apa-apa yang ada di dalamnya itu ada lagi subklaster namanya. Jadi subklaster itu biasanya nih ya subklaster pelayanan kesehatan. Jadi subklaster pelayanan kesehatan ini biasanya dia bertanggung jawab terhadap penanggulangan mulai dari emergensi, kemudian menyiapkan tenaga, menyiapkan obat, kemudian menyiapkan tempat untuk pelayanan kesehatan. Jadi baik untuk yang keadaan emergensi maupun yang tidak emergensi. Ya. Jadi itu tugasnya. Jadi biasanya kita ya direkrut dokter, perawat, mahasiswa ya, anak-anak TBM biasa ya dilibatkan di sini di klaster
pelayanan kesehatan. Jadi klaster besarnya namanya itu klaster kesehatan, tapi ada lagi subklaster pelayanan kesehatan. Jadi tanggung jawabnya itu semua yang menyangkut layanan itu. Jadi misalnya misalnya ini banyak pengungsi nih di tenda-tenda misalnya, maka dia yang menyiapkan ambulan untuk keliling memeriksa. Kalau ada korban di situ yang perlu diangkut ke rumah sakit. Kemudian dia juga mengkoordinasikan kemana mau dirujuk, mau dibawa ini korban, ke rumah sakit mana, rumah sakit lapangan kah, atau rumah sakit yang biasanya dibangun darurat ya, kalau gempa misalnya, atau banjir. Ya dibikinkan di situ posko, apakah dalam bentuk tenda, atau mencari gedung yang bisa dipakai, disulap menjadi tempat pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatannya itu macam-macam, bisa dalam yang misalnya yang darurat ya, mulai dari pasang infus, kemudian membersihkan luka, menjahit luka, ya, penanganan patah tulang, sampai ke operasi. Kemudian yang kedua, ini adalah subklaster pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan. Nah, ini juga penting ya. Jadi biasanya tugasnya ini adalah bagaimana menyiapkan tempat pengungsian, sanitasinya maksudnya ini ya, sanitasinya. Jadi dia merencanakan ini di mana di toiletnya, kamar mandinya, pengadaan air bersihnya, sampai bagaimana tempat-tempat pengungsian atau tempat pelayanan kesehatan itu layak untuk dipakai. Kira-kira begitu ya. Kemudian ada juga subklaster kesehatan reproduksi. Jadi biasa di dalam pengungsian itu ya, di pengungsian, di tenda-tenda itu banyak ibu-ibu kan itu, bahkan ada ibu hamil. Nah, ini tugasnya subklaster kesehatan reproduksi untuk menangani nih. Kalau ada ibu hamil dia periksa, kalau ada yang melahirkan dia bantu dengan bekerja sama dengan subklaster pelayanan kesehatan. Kemudian ada lagi subklaster kesehatan jiwa. Ya ini juga penting ya, karena biasa kalau orang bencana itu tinggal di tenda-tenda kan stres ya. Dia juga galau, sedih ya kalau rumahnya hancur, hartanya habis, ya penghidupannya juga hilang. Kemudian dia hidup di tenda-tenda bersama keluarganya, ya di tenda juga itu kan sempit ya, panas, kalau malam dingin, makanan juga enggak terjamin, pokoknya serba sulit, sehingga ya mudah terjadi stres ya. Begitu juga biasa anak-anak, itu kan anak-anak berkeliaran ya, enggak sekolah, enggak ngaji, itu memang perlu ada yang menangani itu. Ya baik untuk misalnya trauma healing, ataupun layanan-layanan untuk misalnya menghibur gitu ya, atau misalnya ada ceramah, atau mungkin anak-anak diajar ngaji, sekolah, dan seterusnya. Ini yang tugasnya subklaster kesehatan jiwa. Kemudian yang terakhirnya adalah subklaster pelayanan gizi. Jadi ada juga di klaster kesehatan yang bertugas mengurusi ini status gizi dari para pengungsi, termasuk juga relawan. Karena kan ya bagaimanapun juga orang harus makan ya. Nah, tapi biasanya kalau keadaan bencananya besar, darurat, nah itu biasa dapurnya itu apa adanya makanannya ya. Ada yang biasa terlambat, nggak cukup, ada yang basi ya. Kemudian kadang-kadang cuma nasi dengan mie, atau nasi dengan bihun, nasi dengan telur, begitu aja terus. Ya karena serba terbatas. Sehingga perlu ada yang urusin ya. Yang sampai di pengungsi ini sudah terjadi stunting ya, terjadi gizi buruk, terjadi malnutrisi, ya terutama orang-orang yang rentan ya, seperti orang tua, orang komorbid,
orang hamil, anak-anak ya, dan seterusnya. Ini ada memang subklaster yang ditugaskan. Nah, jadi ada dia mahasiswa ya, kalau misalnya kita mau pergi ke tempat bencana, nah semua ini kalau misalnya mahasiswa ya, TBM, misalnya ini kan bisa masuk semua di sini. Jadi jangan nanti pergi di bencana bingung, apa dia mau kerja ini kok. Udah ada gambaran kita mau kerja apa gitu, apa yang bisa kita bantukan orang. Padahal kalau kita lihat ini semua ya, ini banyak sekali aspek-aspek yang bisa kita bantu. Kamu bisa misalnya jadi tim medis ya, bantu evakuasi, bantu menjahit, membersihkan luka, bantu PEMKES ya, pemeriksaan kesehatan. Kemudian kamu juga bisa membantu ini, memastikan sanitasinya itu baik ya, jangan sampai misalnya tenda-tendanya itu becek, tidak ada saluran airnya, kemudian dia misalnya dalam keadaan pandemi begini, ya tinggal dalam satu misalnya ya satu tempat tidur banyak orang ya, tidak sehat dan seterusnya ya. Ada mungkin yang bertugas bicara ibu hamil, kemudian difasilitasi periksa kehamilan dan seterusnya. Ada juga yang di trauma healing ini ya, menghibur anak-anak ya, mengajar anak-anak. Ini banyak juga mahasiswa biasa ini. Begitu juga dengan pelayanan gizi ya. Nah, sekarang kita urai ini masing-masing tugasnya subcluster. Nah, terus subcluster pelayanan kesehatan ini jadi dia mengurusi ini mulai dari di tenda itu, di tenda-tenda tempat pengungsian atau di tempat rumah-rumah yang rusak itu. Jadi di pemeriksaan kesehatan perorangan, jadi orang per orang kita periksa ya, bentuk tim. Kalau misalnya ada yang mobile gitu, jadi dari tenda ke tenda ya, bawa alat pemeriksaan kesehatan, bawa obat dari tenda ke tenda, atau menggunakan ambulan ya keliling, atau berjaga di posko, jadi untuk pertolongan darurat. Jadi juga disiapkan misalnya untuk evakuasi di ambulan ya, tenaga ambulan, diangkat pasiennya kalau ada yang patah ya, dikasih. Kemudian mengurus juga ini, di mana dirujuk, kemana dia mau dibawa ini kan. Jadi tim kesehatan ini yang klaster kesehatan sudah harus tahu di mana pusat kesehatan darurat yang bisa operasi. Misalnya kalau patah tulang, di mana bisa dikerja ya. Itu semua yang diurusi. Kemudian yang subklaster pengendalian penyakit itu sudah jelaskan tadi bahwa dia pengendalian penyakit ya, jangan sampai di tenda-tenda pengungsian itu justru merebak itu wabah ya. Kalau di selama ini sih pengalaman kita yang paling sering itu kan ISPA ya, kemudian diare, kemudian gatal-gatal, kemudian sakit jiwa, ya gangguan jiwa itu urutannya biasanya. Yang paling banyak dan cepat itu ya kalau sudah 1 pekan di pengungsian biasanya itu pasti muncul ISPA, terutama mengenai anak-anak ya, dengan orang tua itu biasa ya. Kenapa begitu? Karena ya tempatnya berhimpitan, gizinya buruk, kemudian juga mereka nggak ngerti ya sanitasi kebersihan. Mungkin piringnya itu dipakai bersama, nggak dicuci, sehingga ya mudah menyebar penyakit diare, itu ya, infeksi saluran cerna dan seterusnya ya. Jadi tugasnya kita ya yang tetap gabung misalnya sini ya mahasiswa TBM, dia di bagian subklaster pengendalian dan penyakit. Maka dia keliling tenda itu untuk menilai itu ya. Misalnya ada orang sakit situ ya dipisahkan, dirawat di tempat lain, jangan campur semua dalam satu tenda ya. Nah, kalau reproduksi udah jelaskan tadi ya, memeriksa ibu hamil, atau ibu menyusui, dan seterusnya. Nah, kalau yang kesehatan jiwa ini banyak ya, dan lama biasanya ini. Jadi biasa harus ada yang game-game gitu ya, untuk
permainan-permainan, kemudian ada terapi-terapi ya, bagaimana supaya para pengungsi ini tenang ya, tidak gelisah, tidak putus asa ya, dan seterusnya. Nah, kalau yang subklaster gizi ini ya semua harus diurusin ya, termasuk juga itu relawan-relawan. Biasa kita lupa ya, capek kerja, akhirnya juga jadi sakit ya. Jadi semua diurus ini bagian subklaster pelayanan gizi. Kemudian ada yang tadi ini tidak sempat ini identifikasi korban mati. Jadi ini biasanya kalau di bencana alam itu ada yang meninggal. Jadi ada subklaster identifikasi korban mati atau di DVI namanya ya, Disaster Victim Identification. Jadi saya lihat dulu di Masamba ya, di Palu juga itu banyak. Jadi biasanya ini melibatkan tim penelitian. Jadi biasanya kan kalau sudah tertimbun lumpur atau tertimpa bangunan, orang kan tidak tahu ini keluarganya siapa, korbannya siapa. Jadi biasanya dia identifikasi ya dari wajahnya, kemudian ada identitas KTP, semua dikumpul supaya bisa identifikasi jenazah ini keluarganya siapa, siapa dia, gitu ya. Karena beberapa hari setelah bencana biasa itu keluarganya rame-rame cari keluarganya yang hilang ya. Kalau misalnya ada mayat disimpan di situ ya orang pergi mengenali dari wajahnya, dari pakaiannya, cincinnya, dan yang paling penting biasanya itu adalah gigi keligi ya. Kemudian ada juga tim pendukung yang penting ini ya. Tim pendukung. Yang pertama itu adalah tim data dan informasi. Jadi ini penting ya, data-data. Jadi dalam suatu bencana itu kita harus punya data ya. Data berisi tentang informasi tentang kondisi bencana. Jadi biasanya itu datanya itu menyangkut bencananya itu apa? Banjir kah, gempa bumi kah, apakah begitu? Kemudian letaknya di mana? Ya, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Nah, kemudian kira-kira luasnya berapa, seperti apa? Kemudian apa yang terdampak? Ya, jadi apakah mengenai fasilitas publik, kemudian manusia, berapa banyak yang menjadi korban, adakah yang meninggal, kemudian yang sakit, ya sakitnya bagaimana? Itu semua harus terdata ya. Nah, kenapa ini mesti ada? Karena inilah yang menjadi dasar untuk orang merencanakan atau mendatangkan bantuan selanjutnya. Jadi kalau tidak ada data, ya orang yang di luar daerah bencana itu juga bingung ya, apa yang mesti dibantu ya, tenaga apa yang dibutuhkan. Nah, kalau datanya lengkap, informasinya jelas, itu bisa. Misalnya ada patah tulang 100 orang, perlu dioperasi, maka ya disiapkan tim bedah. Siapkan obat-obatan, siapkan obat bius, antibiotik, analgetik, dan seterusnya. Atau misalnya informasinya, oh di situ tidak ada di korban perlu dirawat rumah sakit, tapi kelihatannya di situ banyak orang dehidrasi misalnya, ya, karena sumber airnya jelek. Jadi ya bantuan yang datang tuh banyak air minum, dan seterusnya ya. Kemudian ini juga yang berikut itu adalah tim promosi kesehatan. Jadi orang yang berada di daerah pengungsian, di bencana itu kan orangnya serba kurang ya, kurang makan, kurang tidur, stres, itu mudah sekali terserang penyakit ya, makan yang tidak teratur, istirahatnya kurang ya. Jadi kalau sudah tertimpa suatu penyakit itu gampang memburuk atau dia sendiri rentan terhadap penyakit ya.
Maka untuk itu harus ada upaya-upaya untuk promosi kesehatan, ya. Promosi kesehatan itu ya mulai dari pembenahan lingkungannya, kemudian memperbaiki status gizinya, pemeriksaan kesehatan secara umum, dan semua kegiatan-kegiatan yang menyangkut pencegahan penyakit, ya. Ya, lingkungan apa itu? Lingkungan pengungsiannya, saluran airnya, sumber airnya, termasuk nanti di tim dapur, ya. Kemudian kegiatan-kegiatannya itu sama dengan penanggulangan bencana secara keseluruhan, ya. Jadi krisis kesehatan itu tahap-tahapnya ya tahap prakrisis kesehatan. Jadi seperti sekarang ini kita ya kuliah, kemudian belajar tentang kebencanaan, itu dalam rangka kita persiapan tahap prakrisis kesehatan. Tidak diminta-minta, ya, karena daerah kita ini kan banyak sekali bencana alam, ya. Indonesia ini dikenal sebagai negara yang banyak sekali bencana. Ya, kita harus siap, ya, kita harus siap. Apa yang kita siapkan tentu tenaga kesehatan ya kemampuannya, skillnya, ya, apalagi alat-alat, kemudian koordinasi, semua itu kita siapkan. Kemudian yang B, tahap tanggap darurat atau krisis kesehatan. Jadi kalau sudah terjadi suatu bencana alam, segera dibentuk tim. Biasanya itu tim yang pertama dikirim itu adalah tim assessment, ya. Tim assessment itu gunanya untuk mengumpulkan informasi, ya, seberapa luas, memberikan gambarannya, seberapa berat bencananya, seberapa luas, kemudian adakah korban, berapa korban, kemudian korbannya itu apa sakitnya, sehingga itu dibentuk tim lagi. Jadi tim pendahuluan ini kasih informasi, kemudian menyusul tim berikut untuk membawa bantuan. Ya, membawa bantuan itulah diselenggarakan tadi di klaster kesehatan, ya. Jadi mulai tenaga, obat-obatan, alat, dan tempat pelayanan kesehatan. Kemudian tahap pasca krisis ini ya, kalau misalnya sudah krisis kesehatan terlewati, tapi kan kadang-kadang orang di situ ada yang tinggal mengungsi karena tidak ada rumahnya, tinggal di rumah-rumah hunian sementara biasanya itu, ya, tenda-tenda. Nah, di situ mereka biasanya pemerintah kan tahunan tuh baru bisa siapkan rumah yang baru, atau apakah dia kembali ke tempatnya dan seterusnya. Nah, kemudian apa yang dibentuk oleh tim ini krisis kesehatan ini, yang pertama adalah tim medis darurat, jadi emergency medical team. Nah, istilah EMT ini adalah istilah internasional, ya. Jadi kalau kamu kemana saja atau pergi umroh, kalau ada misalnya di belakang baju apa namanya itu, ya, itu baju-baju lapangan itu, kalau ada tertulis EMT berarti itu adalah tim medis, ya, emergency medical team atau EMT. Kemudian tim kaji cepat kesehatan ini adalah orang yang pertama ini pergi ke sana untuk menilai, melakukan asesmen. Kemudian tim respon cepat kesehatan masyarakat ini biasanya menghimpun biasanya ini beberapa komponen, ya. Public Health Rapid Response Team. Biasanya ini menghimpun beberapa keahlian di situ, ya. Ada dokter, ada perawat, ada apoteker, laboran, bidan, ya, orang ahli jiwa, dan seterusnya. Atau tim kesehatan lainnya. Saya kira itu saja, ya, yang
perlu kita ketahui tentang klaster kesehatannya dalam bencana. Kira-kira bisa ya? Ada bayangan kira-kira? Ada pertanyaan barangkali dari adik-adik mahasiswa, silakan. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, tolong difoto dulu ya. Siapa ini yang ketua kelasnya siapa? Tolong difoto itu. Saya dok, iya dok. Ya, tolong difoto. Sudah? KBI dok, sudah dok. Ya, kalau sudah difoto ya kita akhiri kuliah kita ya tentang klaster kesehatan dalam penanggulangan bencana. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang penting ya buat adik-adik semua sebagai bekal kita sebagai seorang dokter ya. Dan bagaimanapun juga dalam karir kita menjalani profesi sebagai orang dokter ya, kita harus siap untuk ditugaskan ya. Kalau misalnya ada diminta-minta ada bencana, maka kira-kira ini yang gambaran yang saya berikan kira-kira itu yang dilakukan ya. Nah, kemudian sebelum saya akhiri nih kuliah kita, saya pesan kepada adik-adik semua, kalau nanti tergabung di TBM misalnya ya, atau entah nanti jadi dokter ID atau apa, pergi ke bencana, itu tolong jangan datang ke daerah bencana itu tidak melapor ya. Harus melapor ke pemerintah setempat. Jadi terus terang biasa kalau ada yang datang itu sebagai relawan, apakah mengatasnamakan komunitas, institusi, lembaga, kampus, atau ID, itu selayaknya jangan bikin posko sendiri-sendiri secara liar begitu ya, tidak melakukan koordinasi. Jadi alurnya itu kalau kita datang ke suatu bencana itu kita harus melapor dulu ke pemerintah setempat. Biasanya pemerintah setempat itu akan membentuk posko namanya ya. Posko penanggulangan bencana biasanya ada itu. Posko induk. Kemudian posko induk itu akan membentuk posko-posko lagi. Salah satu kelanjutan dari posko induk adalah klaster kesehatan namanya. Biasanya itu difasilitasi oleh dinas setempat, dinas kesehatan setempat. Maka disitulah kita pergi melapor. Ya, kita pergi melapor di klaster kesehatan itu untuk melaporkan kita ini dari mana, institusinya apa, mahasiswa TBM misalnya, Unismu, universitas, atau ormas ya, atau ID misalnya. Nah, kemudian kita melaporkan berapa jumlah kita. Kemudian kualifikasi orang yang kita bawa itu apa, dokternya berapa, perawatnya berapa, kemampuannya apa. Kemudian kita juga harus memberikan informasi berapa lama kita mau tinggal di situ. Ya, berapa lama mau kita tinggal di situ. Karena supaya mereka merencanakan ya, karena ini kan biasa silih berganti orang. Dia catat, oh tanggal ini masuk, komunitas ini masuk tanggal sini, pulang nanti sini. Berarti kalau ada datang lagi, dia sudah bisa tempatkan. Nah, kemudian kita juga harus menjelaskan secara umum apa yang kita bawa. Apa yang kita bawa, obat kah, alat kesehatan kah. Kemudian juga menjelaskan tim yang kita bawa tadi, kemampuannya apa. Nah, biasanya dari informasi itu, petugas yang ada di situ, ya, PIC yang ada di klaster kesehatan di posko itu akan memberikan kita informasi, bilang, oh di sana ada tempat, bisa kita ke sana, nanti kita dipantau. Atau kadang-kadang juga dipecah. Misalnya di tim kita itu ada dokter ahli, misalnya ada bedah misalnya.
Sementara di rumah sakit tidak ada bedahnya, maka anggota rombongan kita itu dipinjam sama dia, dipakai selama kita bertugas itu. Atau mungkin dia bilang, oh ini tenaga ambulan tidak ada ini, ada enggak yang bisa bawa ambulan, ada enggak yang bisa evakuasi pasien. Maka kita akan terpecah itu. Sebagian pergi ke posko yang kita ditunjuk, nanti kita bentuk posko itu, sebagian nanti akan membantu klaster kesehatan. Jadi kita tidak boleh egois bilang, oh saya tidak mau pisah-pisah. Nanti kalau kerja di situ bukan atas nama organisasi saya, itu tidak boleh begitu ya. Dalam keadaan bencana itu kita harus melepaskan diri dari semua latar belakang yang kita miliki. Kita datang mau menolong, bukan datang untuk menonjolkan kita punya kelompok ya. Jadi kejadiannya itu terus terang ya, di yang lalu-lalu itu banyak yang begitu ya. Datang tidak melapor, kemudian dia bikin pelayanan kesehatan sana tidak minta izin, kemudian dia posting-posting juga ya, yang macam-macam, yang kadang-kadang informasinya itu tidak utuh ya, bisa kayak apa itu, mengungkap kelemahan-kelemahan yang ada di sana dan seterusnya. Kemudian dia lebih menonjolkan apa-apa yang dia lakukan gitu ya, kayak pencitraan begitu ya. Jadi tolong ini sebelum saya akhiri ini semua diperhatikan ya. Ada mahasiswa ini, ya kita sih berharap kita ini tidak ada bencana, tapi pengalaman sih ya akan selalu ada bencana ya. Dan kita semua ini mahasiswa, entah kita masih mahasiswa atau nanti setelah dokter itu harus siap ya untuk terjun di bidang bencana, untuk kemanusiaan ya, menolong saudara-saudara kita. Saya kira itu saja kuliah saya pada hari ini. Atas perhatian dari mahasiswa, ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Jadi ya. Tapi Dok. Jadi ini kuliahnya saya bagi kemana? Satu orang WA saya nanti. Tapi Dok. Baik, Dok. Nanti WA saya, nanti saya bagi, nanti dibagi ke temannya. Tapi Dok. Ya.